Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca dari kitab Kejadian 41. Kita akan baca 2 ayat, ayat 32 dan 33. 33 ya, supaya bacaan sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Firaun, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim dan Elohim sedang bersiap untuk melakukannya. Nah, sekarang sebaiknya Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya atas negeri Mesir. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita telah mendengar bagian-bagian dari firman, melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu ya. Dalam pengajaran umat pilihan kita mengambil dari kitab Kejadian. Dan kita harus juga ingat ya, bahwa Firaun itu semacam gelar ya, itu bukan nama. Firaun itu ya gelar dan bagi raja-raja di Mesir ya. Dan tentang Firaun yang kita baca ini banyak sekali pendapat ya. Jadi artinya tidak semuanya bisa menyatakan persis Firaun yang mana ya. Karena ada banyak nama-nama Firaun, tetapi khusus untuk yang dalam kasus Yusuf ini atau Yosef, itu tidak ada sesuatu yang bisa memastikan. Karena ada yang memperkirakan namanya Sesostris ketiga, ada yang bernama Osvitesen ke-1, Osirtesen 3 dan lain-lain. Jadi tidak ada yang pasti. Ya. Tetapi Firaun itu sendiri adalah satu gelar bagi raja ya. Dan memang itu berasal dari kata-kata Mesir yang yaitu Paro ya. Paro itu arti huruf pianya ya rumah besar ya. Arti daripada Paroh dari bahasa dari kata-kata Mesir ya. Dan mereka memang menganggap atau bangsa Mesir menganggap bahwa Firaun ini adalah keturunan dari dewa matahari, yaitu yang mereka sebut dewa Ra ya. Ya kita nggak tahu hubungannya dengan dewa matahari yang dipercaya oleh orang-orang Jepang. Ya, mereka juga percaya dewa matahari ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Kita sudah belajar kemarin sedikit tentang kejadian daripada Yusuf. Dan kita melihat di sini bahwa setelah waktunya genap ya. Ingat, berbicara waktunya genap untuk Tuhan ya. Artinya kita bisa mengambil suatu penafsiran bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal sesuai waktunya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya ya. Demikian juga ketika kejadian Yeshua mau merayakan pada waktu dia hidup di muka bumi ini, mau merayakan perayaan tabernakel ya. Para saudara-saudaranya, ya ada saudara-saudara Yeshua sendiri tidak begitu percaya bahwa Yeshua itu adalah Mesias. Ya. Dan saya hanya menafsirkan bahwa yang percaya itu cuma Maria. Karena Maria ya mungkin juga suaminya si Yusuf ya. Yang kita tafsirkan mereka orang tuanya pasti percaya. Kenapa? Karena mereka dapat berita langsung dari sorga
baik melalui mimpi maupun malaikat sendiri datang. Sehingga mereka percaya, tetapi saudara-saudaranya tidak percaya. Ya, saudara-saudara, ingat ya bahwa ditafsirkan bahwa walaupun banyak orang yang nggak percaya, khususnya dari kepercayaan ataupun sama-sama Kristen, tapi kepercayaan yang lain, ya, bahwa mereka menganggap bahwa Yeshua ini ya hanya satu aja. Tapi dia setelah Yeshua, Yusuf itu masih punya anak-anak langsung ya. Secara jasmani memang anaknya si Yusuf, ya. Tetapi Yeshua itu bukan anaknya Yusuf. Karena dia berdasarkan firman Tuhan, dia dari Roh Kudus, ya. Nah, kita melihat bahwa hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja sesuai waktunya, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal ke berapa ini? 7 ya. Kita baca mulai ayat 3 lah ya, 3 sampai ke 6. Sebab itu saudara-saudaranya berkata kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea. Sebab murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang akan engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum. Sekiranya engkau melakukan hal-hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia. Perhatikan ayat 5. Sebab apa? Saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa kata Yeshua? Oleh sebab itu Yeshua berkata kepada mereka, saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Jadi dari sini kita bisa memetik suatu pengajaran yang juga dikuatkan dalam kitab Pengkhotbah, bahwa Tuhan bekerja sesuai waktunya. Setelah Yusuf keluar dari rumah orang tuanya umur kira-kira 17 tahun, sebagai seorang budak belian, kemudian dia dibeli oleh Potifar, yang saya perkirakan dia ada di rumah Potifar antara 8 sampai 10 tahun. Ya. Kemudian karena fitnah dari istri Potifar, dia masuk ke penjara. Dan di penjara, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa ataupun minggu kemarin, ya. Karena 2 orang pegawai raja ini, yaitu ahli kepala roti, kepala pembawa roti dan pembuat minuman, itu setelah 2 tahun, khususnya si pembawa minum ini bebas, baru dia ingat akan si Yusuf. Jadi diperkirakan ya, bahwa saya perkirakan atau saya tafsirkan bahwa Yusuf itu ada di tempatnya penjara para tahanan di istana raja, itu mungkin sekitar 3 tahun saja. Sedangkan total dia dijual oleh saudaranya sampai dia diangkat menjadi tangan kanannya Firaun, itu total 13 tahun. Jadi saya perkirakan dia antara 8-10 tahun ada di tempat Potifar, kemudian 3 tahun dia ada di penjara. Tapi statusnya tetap budak. Ya. Nah, saya percaya itulah cara Tuhan. Yang kalau kita lihat, memang Tuhan menaruh dia di Potifar, itu untuk belajar manajemen. Bagaimana dia mengatur rumah tangga si Potifar. Ya. Tapi setelah waktunya genap, Tuhan izinkan dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia masuk ke penjara istana. Penjaranya ada di bawah tanah. Dan kemudian cara Tuhan, setelah waktunya genap, ingat, kita harus ingat bahwa sudah pernah dikatakan, mimpi itu bisa berasal dari Tuhan, bisa berasal dari setan, bisa dari jiwa kita yang mungkin karena banyak mikir, akhirnya jadi mimpi. Ya, nah saya percaya waktu Tuhan, ya, Tuhan berikan mimpi kepada 2 orang yang dimasukkan penjara oleh Firaun, yaitu pegawai-pegawai Firaun. Dan melalui orang-orang inilah Tuhan pakai sebagai alat
untuk mulai mengangkat akan si Yusuf. Ya. Dan dari ayat-ayat pembacaan tadi kita melihat betapa Yusuf ini ketika dikatakan oleh Firaun, kamu katanya bisa mengartikan mimpi. Dia dengan segala kerendahan hati dia menyatakan, bukan dia, tetapi Tuhan. Yahweh yang sanggup untuk mengartikan semua mimpi. Semua kata-kata ini menunjukkan kerendahan hati seorang Yusuf. Ya, seorang Yusuf. Dan kita percaya karena kerendahan hati, maka Tuhan menjadi sangat mengasihi Yusuf. Dan memang Tuhan sudah memberitahu sebelumnya melalui mimpi-mimpi ketika dia masih remaja, bahwa Tuhan punya rencana besar terhadap Yusuf. Dan dia sedang menggenapi dengan caranya. Dengan perjalanan waktu yang tidak pendek. Kurang lebih 13 tahun. Satu waktu yang sangat panjang. Dari seorang anak yang manja. Ya, menjadi seorang budak. Budak belian. Dia harus menghadapi berbagai macam tantangan sendiri. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan, Bapa Yahweh menyertai dia. Sehingga Tuhan mengajar dia untuk belajar bagaimana untuk mengatur atau memanage rumahnya Potifar. Karena Tuhan punya rencana akan mengangkat dia menjadi seorang, ya kalau dikatakan sekarang ya seperti Perdana Menteri lah ya. Kalau dalam suatu pemerintahan yang sifatnya sebagai kerajaan, seperti ya banyak kan kalau kerajaan-kerajaan itu yang berkuasa Perdana Menterinya. Memang kepalanya raja atau ratu. Tetapi yang mengatur semua itu Perdana Menterinya. Ya boleh dikatakan Yusuf itu seperti itu. Dia yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di Mesir. Dan kita melihat cara Tuhan setelah waktunya genap. Maka Tuhan mengeluarkan dia dari penjara. Melalui mimpi yang didengar oleh juru minum. Ketika Firaun mimpi, dia dengar. Dan para ahli tidak bisa menjelaskan arti mimpi itu dengan tepat. Dan si pembawa minum ini yang merasakan betapa Yusuf telah mengartikan mimpinya dengan tepat. Dan dia ingat kembali pengalaman itu walaupun sudah 2 tahun yang lalu. Dan itulah cara Tuhan. Ya, cara Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan pun sedang mendidik Yusuf. Bukan saja tahu memerintah, tetapi juga tahu tetap dalam kondisi merendahkan hati. Kenapa? Kan gitu kan pertanyaan. Karena nanti kalau dia sudah jadi raja, ya artinya Firaun memang di atas, tapi posisi dia seperti raja. Kalau dia sudah punya kedudukan, kalau Tuhan tidak didik dia sejak awal, nanti kalau saudara-saudara datang pasti dibantai sama dia. Karena ada rasa dendam. Tetapi itulah cara Tuhan mendidik seorang Yusuf. Supaya tetap dalam kerendahan hati. Karena kita lihat nanti sampai akhirnya, bahkan saudara-saudara datang, dia tidak ada rasa dendam sedikit pun. Karena dia menyadari bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk rencana global Bapa Yahweh menyelamatkan orang pilihannya melalui keluarga besar Yakub. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yusuf karena dia mengasihi Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh pun sangat mengasihi dia. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan arti mimpi, maka Tuhan yang berkuasa atas dia mengatur setiap kata-kata yang dinyatakan oleh bibirnya. Sehingga saya percaya apa yang tadi dibaca, apa yang kita baca, dia mengusulkan, saya percaya itu hikmat dari Tuhan.
supaya Firaun mengangkat seorang yang yang bijaksana. Sehingga dapat mengatur situasi kondisi yang akan terjadi sesuai mimpi Firaun. Dan orang ini yang mempunyai hikmat yang luar biasa akan sanggup mengatasi semua problem ini. Nah, saya percaya itu karena kemurahan Bapa Yahweh yang mengatur mulutnya. Ya, mengatur mulutnya. Kenapa kita bilang begitu? Karena seorang seperti siapa? Si Moshe. Kita lihat si Moshe ya. Moshe ini ketika disuruh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umat pilihannya. Ya, dari masa perbudakan. Kita melihat Moshe ini banyak macam alasannya. Ya, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal keempat ayat 10 ya. Kita ini untuk membandingkan dan menguatkan apa yang saya katakan tadi. Bahwa apa yang dikeluarkan oleh Yusuf itu Tuhan yang mengatur. Karena Tuhan punya rencana melalui kata-kata. Karena ada firman Tuhan yang menyatakan melalui mulutmu itu bisa jadi berkat tetapi juga bisa terjadi kutuk. Karena itu Tuhanlah yang mengatur sehingga dikatakan kepada Moshe. Lamun Moshe berkata kepada Yahweh, oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia? Atau siapakah yang menetapkan seseorang bisu atau tuli? Atau buta? Atau melihat atau buta? Apakah bukan aku? Ya. Nah sekarang pergilah. Aku ada beserta mulutmu. Aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Jadi lidah itu ya dikuasai Tuhan karena Tuhan yang utus. Walaupun ya saya pernah dengar anak Tuhan yang mengatakan, oh ada yang menafsirkan bahwa si Musa ini gagu, keluh. Ya, itu ya kelihatannya karena kata-kata itu ya. Padahal kita harus lihat benar-benar, jangan sampai kita juga salah menafsirkan. Tuhan memilih orang itu bukan sembarangan. Ya. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan, kita kutip ayat-ayat firman Tuhan. Dalam Imamat pasal 21 ayat 16 mulai. Orang yang gagap itu cacat ya. Bisa tanggap ya. Kalau dibilang gagap pasti cacat. Yahweh dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dengan mengatakan, perhatikan ayat ini. Setiap orang dari keturunanmu menurut generasi-generasi mereka yang ada cacat pada tubuhnya, dia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan santapan Elohimnya. Artinya, kalau saudara baca seterus ini, berbagai macam cacat. Kalau ada orang yang menafsirkan gagu karena si Mose bilang saya nggak pandai bicara terus dibilang gagu. Orang gagu itu nggak mungkin dipilih Tuhan. Karena Mose ini dipakai alat sebagai untuk menyatakan firman. Dan ada ketentuan Torah menyatakan orang yang cacat tubuhnya. Orang gagu itu kan cacat. Orang yang cacat itu tidak boleh melayani mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nggak boleh. Dan saya percaya orang seperti Yusuf ini pun dibentuk dan diajar oleh Tuhan bagaimana dia harus bicara. Sehingga ketika dia mengartikan mimpi daripada si Firaun dengan hikmat Tuhan, kemudian dia bukan saja mengartikannya, inilah cara Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepada Firaun apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan memperlihatkan kepada Firaun melalui Yusuf apa solusinya. Saya tanggap. Apa jalan keluarnya. Ya kadang-kadang kan banyak orang cuman kasih usul, kasih masukan-masukan gitu, tapi atau kadang-kadang komplain, ya komplain lah banyak. Komplain. Tapi ditanya terus caranya gimana? Oh, nggak bisa jawab. Ya.
Lah inilah yang terjadi cara Tuhan. Tuhan kasih lihat kepada Firaun, ini yang akan terjadi. Tetapi bukan aja ini yang akan terjadi. Tuhan memberikan hikmat melalui Yusuf untuk mengatasi permasalahan ini jalan keluarnya. Saya tangkap. Dan saya percaya dengan kata-kata itu. Tuhan pun menjamah Firaun. Tidak ada orang yang seperti dia. Karena Firaun sendiri menyatakan, kalau kita lihat di dalam ayat ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini? Seorang yang padanya ada roh Elohim. Jadi Firaun pun sendiri memberikan pendapat kepada para anak buahnya. Tidak ada orang yang seperti ini. Dengan pertimbangan itu kemudian langsung diambil suatu keputusan. Ya, berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke 39 mulai. Firaun berkata kepada Yusuf, ya, atau dalam bahasa Ibraninya Yosef, ya, Yosef atau Yusuf. Jadi Yosef itu arti dalam bahasa Ibrani ya, Tuhan akan membuat dia terus naik. Ya, God will increase, akan terus membuat dia naik. Itu arti bahasa Ibrani Yosef, ya. Dan dikatakan Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku dan kepada perkataan mulutmu. Segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada takhta inilah aku lebih besar daripadamu. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa, ya. Bahwa itulah cara Tuhan. Sehingga genap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengangkat, tetapi juga Tuhan bisa merendahkan. Ya, Tuhan bisa membuat orang menjadi kaya, tetapi Tuhan juga bisa membuat orang menjadi miskin. Ya, kita lihat di dalam kata-kata si Hana, ya, ibu dari Samuel. 1 Samuel pasal kedua ayat 7. Yahweh membuat miskin dan dia memberikan kekayaan. Dia merendahkan dan juga dia mengangkat tinggi. Contoh yang Tuhan buat miskin sementara siapa? Ayub, dalam 1 hari langsung miskin. Orang yang tadinya kaya raya, kalau Tuhan kehendaki, dalam 1 hari langsung bangkrut. Ya, dalam hari ini Ayub memang bukan bangkrut sembarangan kali, tetapi Tuhan sedang menguji dia. Tetapi kita melihat Tuhan juga sanggup meninggikan orang dalam 1 hari. Dari orang penjara, orang tahanan, orang yang hidup di bawah tanah karena penjaranya memang di bawah tanah. Dalam 1 hari Tuhan angkat dia menjadi seorang tangan kanannya Firaun. Bahkan orang yang berkuasa untuk mengatur negeri Mesir, negerinya Firaun. Ya, dalam 1 hari. Ya, kita itu perkataan diingat, ya. Itu bisa terjadi sama kita. Ya, memang kita sedang belajar, kita lagi cerita Yusuf dulu nih. Nanti kita melihat bagaimana dengan kita. Ya, saya coba melihat apa yang terjadi bagi orang pilihan Tuhan dahulu dalam kitab Kejadian ini, yang kurang lebih antara 3.500 tahun sampai 3.800 tahun lebih lah. Sebelum dari sekarang ini. 3.800 tahun yang lalu. Ya. Terus apa gunanya bagi kita? Nah, kita belajar dari semua yang terjadi.
Nah, di sini kita melihat ya, ketika firman Tuhan diberitakan seperti ini, kita juga melihat kalau itu seandainya saya. Ya. Jadi jangan memandang, aduh saya ini begini. Yusuf itu orang penjara. Orang tahanan karena difitnah tapi ya. Bukan melakukan kejahatan. Ya. Tetapi kalau Tuhan mau mengangkat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam satu hari diangkat menjadi salah seorang atau tangan kanan dari kerajaan Mesir di bawah Firaun langsung. Yang mengatur semua yang ada di dalam pemerintahan Mesir. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dengan keyakinan dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-40 tadi. Coba kita lihat ayat ke-40 ya. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku. Kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada takhta inilah aku lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Ya, langsung diangkat. Ya. Kemudian apa? Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yusuf. Dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya. Dan dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua. Dan orang berseru di hadapannya hormat dan memberikan kepada kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kita sudah belajar tentang Yehuda dan Tamar kan. Waktu Tamar menyamar sebagai seorang pelacur, kan dia minta jaminan kan. Dia minta tongkat, dia minta cincin, dia minta apa lagi? Ada 3 kan yang dia minta kan. Dia minta tongkat, dia minta cincin. Nanti kan kita bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Firaun ini kan. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 38 tadi, ayat ke-18 ya. Dan dia bertanya, barang jaminan apakah yang harus kuberikan kepadamu? Lalu wanita itu menjawab, cincin meterai, kalung dan tongkat. Cincin meterai, kalung dan tongkat. Yang ini yang diberikan oleh si Firaun apa? Cincin meterai, ya. Kemudian kalung emas, sama bukan apa? Baju, ya. Baju kan betul nggak? Memakai jubah linen halus. 3. Ya. Kemudian kita melihat Firaun juga dikatakan oleh firman Tuhan memerintahkan anak buahnya membawa si Yusuf ini keliling tanah Mesir supaya orang Mesir tahu bahwa Yusuf ini adalah orang, karena dia pakai kereta nomor 2 ya. Karena kereta nomor 1 Firaun punya. Berdasarkan firman Tuhan tadi, dia ditaruh di kereta nomor 2 dari kereta Firaun, disuruh keliling tanah Mesir untuk memberitahukan kepada semua rakyat bahwa ada seorang penguasa yang diangkat oleh Firaun. Sehingga seluruh rakyat Mesir mengerti bahwa Yusuf adalah orang kedua setelah Firaun. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, Firaun, kita melihat kita baca melihat ayat 44 lah. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi tanpa engkau seorang pun tidak akan mengangkat tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mesir. Artinya orang keluar masuk pun harus sepengetahuan daripada Yusuf. Ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan ketika kakak-kakaknya datang kan harus melapor. Cara Tuhan ya, luar biasa cara Tuhan. Ya. Lalu Firaun menyebut nama Yusuf Safnat Pa'aneah,
Dan dia memberikan kepada Asnat anak Putifera, imam di On, sebagai istrinya. Ya, di sini kita melihat ya, setelah diangkat dikasih nama baru. Dikatakan oleh firman Tuhan namanya Safnat Pa'aneah, ya. Artinya, arti dari kata-kata ini adalah penyingkap rahasia. Orang yang bisa membuka rahasia-rahasia, mimpi-mimpi kan. Kalau sekarang apa tuh, apa namanya, ahli nujum kali. Kalau dalam bahasa kita ya, ahli nujum. Ya. Kemudian Safnat Pa'aneah ini sendiri juga ya ada arti nama lain ya. Safnat itu artinya dinamai, Pa'aneah itu kehidupan ya. Dinamai kehidupan, arti lain daripada Safnat ini. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, bukan saja namanya diganti, tetapi juga dia diberikan seorang istri, anak Potifera, imam di On. Ya. Satu hadiah yang berlipat kali ganda. Karena ketaatan si Yusuf, karena dia mengasihi Yusuf dan setia kepada Tuhan, setia kepada perintahnya. Walaupun si istri Potifar itu berusaha untuk menggodanya, dia tidak goyah. Kemudian dia dihargai, diberikan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Dengan cara Tuhan dia diangkat sebagai, katakanlah sebagai Perdana Menteri di sana. Ya. Bukan saja kedudukan, menguasai seluruh tanah Mesir, tetapi juga diberikan seorang istri untuk menemani si Yusuf ya, dalam kehidupannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca terus ya, ayat ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun Raja Mesir, kan 30 tahun. Ya, kita sudah belajar ini kan. Ketika dia keluar dari bapaknya suruh ngelihat kakak-kakaknya, itu umurnya 17 tahun. Dia jadi penguasa di Mesir sebagai Perdana Menteri ini umur 30 tahun. Jadi perjalanan untuk menjadi seorang Perdana Menteri itu 13 tahun. Karena itu saya menafsirkan. Karena tukang bawa minuman ini kan setelah dia dilepas 2 tahun kemudian baru dia ingat. Jadi saya perkirakan dia ada di penjara itu mungkin sekitar 3 tahun. Dan dia ada di rumah Potifar itu sekitar, ya memang saya bilang antara 8 sampai 10. Tapi bisa aja kita lebih fokus kelihatan mungkin 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun dia belajar di situ. Belajar apa? Belajar untuk memerintah. Ya. Belajar untuk memerintah. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Setelah diangkat, dia langsung kerja. Ya kan? Setelah diangkat jadi Perdana Menteri, dikatakan oleh firman Tuhan, dia langsung pergi keliling Mesir, menjelajah seluruh tanah Mesir untuk melihat potensi tanah Mesir, karena dia kan harus membangun sawah-sawah. Untuk membuat ladang-ladang gandum. Ya. Karena dia harus cek kan. Secara langsung dia terjun. Untuk melihat potensi daripada tanah Mesir. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang memang Tuhan sengaja perlihatkan bagi kita. Karena kita harus belajar dari situ. Karena banyak orang kan sudah diangkat, malas kerja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dikatakan ayat 48. Saya baca lengkap-lengkap ya, nanti saudara baca detail. Dan dia mengumpulkan seluruh bahan makanan dari ke-7 tahun yang telah dihasilkan di tanah Mesir itu. Dan menempatkan bahan makanan itu di kota-kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekian tiap-tiap kota
telah dia tempatkan di tengah kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat berlimpahan. Sehingga dia berhenti menghitungnya. Karena apa? Sudah tidak terhitung lagi. Saking banyaknya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat luar biasa Yusuf ini. Ya. Itu segala sesuatu tidak asal langsung jadi. Tuhan punya cara membentuk Yusuf karena dia akan mengangkat Yusuf ini menjadi Perdana Menteri yang akan menyelamatkan dalam tanda kutip keluarga bapaknya. Karena bapaknya itu kan nanti daerah tanah Kanaan itu akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Tuhan, ingat ya, Tuhan itu membiarkan siklus musim ya berjalan normal. Saya tangkap. Berjalan normal. Tetapi Tuhan tahu ketika ini sudah berjalan normal, berdasarkan siklus yang ada, saat-saat tertentu Tuhan akan mengadakan masa kelimpahan dan masa kekeringan. Karena itu dia melalui mimpi yang diberikannya kepada Firaun, diberitahu lebih dahulu bahwa akan terjadi hal seperti ini, sehingga ya untuk mempersiapkan bukan saja Firaun, tetapi khususnya mempersiapkan sesuatu atau seseorang untuk tetap memelihara kehidupan dari orang pilihan, yaitu keluarganya Yakub. Karena ini menggenapkan, kita sudah baca ayat-ayat ini, bahwa Bapa Yahweh tidak akan melakukan apapun. Kita baca lagi lah, Amos pasal ketiga ayat ke-7. Amos pasal ketiga ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Ini kan suatu masalah besar kalau kelaparan 7 tahun. Masa kekeringan 7 tahun itu masalah besar. Masa kelimpahannya sih ya nggak masalah. Tetapi masalah kekeringan itu akan menjadi masalah bagi khususnya itu bagi keluarga si Yakub. Ya. Tuhan memang membuat semuanya berjalan siklus seperti yang saya katakan tadi. Siklus itu berjalan normal aja. Tetapi dengan berjalan siklus yang normal, Tuhan sudah tahu akan terjadi kekeringan selama 7 tahun. Ya, di daerah Mesir dan daerah Kanaan. Karena itu dia sudah mempersiapkan lebih dahulu apa yang harus dilakukan. Sehingga dalam masa kekeringan, orang pilihannya tetap terpelihara dengan sempurna. Ya, dengan cara Tuhan. Dia sudah beritahukan lebih dahulu. Puluhan tahun sebelum hal itu terjadi. Ya, puluhan tahun kalau kita kalkulasi ya. Kalau kita kalkulasi. Katakanlah Yusuf kan tadi kan dari 17 sampai 30 berarti 13 tahun kan. 13 tahun. Dia umur 30. Umur 30 sampai 37 itu masa kelimpahan. Kemudian 7 tahun terakhir baru masa kekeringan. Artinya 7 ditambah 13, 20 tahun sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah beritahukan kepada si Yusuf bahwa dia itu akan menjadi orang yang dicari-cari oleh keluarganya untuk mencari gandum. Masih ingat mimpinya kan? Kan berkas gandum dia itu dikelilingi oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Artinya cari gandum. Ya. Dan kita melihat Tuhan juga memberi mimpi kepada Yusuf, matahari dan bulan, serta 11 bintang-bintang akan menyembah dia. Tuhan kasih lihat bahwa dia akan menjadi seorang penguasa di suatu tempat. Karena berbicara matahari dan bulan serta bintang-bintang, berarti penguasa malam dan penguasa siang. Artinya penguasa dunia. Mesir waktu itu dianggap sebagai penguasa dunia.
Itu kurang lebih 20 tahun sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah beritahu. Saya tangkap. Jadi kita harus kalkulasi betapa luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Untuk menyelamatkan orang pilihannya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu agar umat pilihannya, orang yang sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam kebenarannya, tidak akan mengalami kesengsaraan. Bahkan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Keberadaan Yusuf menjadi berkat bagi tanah Mesir dan tanah Kanaan. Bisa tangkap ya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita coba belajar dari kejadian ini, ya. Dan di sini juga kita melihat dari hasil perkawinan, kita lanjut dulu ya, supaya kita bisa mengakhiri kejadian 41 ini. Dari perkawinannya dengan si Asnat ini, lahirlah 2 orang anak berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita baca aja dari ayat 50. Bagi Yusuf telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu. Dan yang telah Asnat anak Potifera imam dari On melahirkan baginya. Yusuf menyebut nama anak sulungnya Manasye. Karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumahku. Jadi arti nama Manasye yaitu tadi. Melupakan semua kesusahan-kesusahan. Ya. Kemudian, dan nama yang kedua ialah dia menyebutnya Efraim. Karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Efraim artinya berbuah-buah. Ya. Berbuah-buah. Berlimpah-limpah. Ya. Itu arti nama kedua nama anak-anaknya. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu berakhir. Dan ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang. Sebagaimana yang telah Yusuf katakan. Dan kelaparan itu terjadi di seluruh tanah Mesir. Terjadi di semua negeri. Tetapi di seluruh tanah Mesir ada bahan makanan. Ketika seluruh tanah Mesir mulai merasa lapar dan rakyat mulai berteriak, meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Apa yang ia katakan kepadamu haruslah kamu lakukan. Dan kelaparan telah meluas ke seluruh negeri itu. Yusuf mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mesir. Adapun kelaparan itu sangat hebat di tanah Mesir. Dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli kepada Yusuf. Karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Ya saya mau, ya bukan koreksi ya. Saya berdasarkan ayat-ayat yang ada. Yang dimaksud seluruh bumi ini bukan seluruh dunia. Tetapi di daerah tanah Mesir. Di daerah Timur Tengah. Ya. Karena kan ada di dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, saya lupa ayatnya, tapi ada ayat-ayat yang menyatakan ada kelaparan di satu tempat. Ya. Kemudian dikatakan itu juga seluruh dunia. Tapi ada murid-murid yang bisa memberi, berarti tidak seluruh tempat. Di tempat itu memang kelaparan, tetapi di tempat lain tidak. Sehingga di tempat ini bisa men-supply kebutuhan para murid. Ya. Dan saya percaya yang dimatukan di seluruh bumi ini adalah khususnya daerah Timur Tengah sana. Ya. Puji Bapak Yahweh, kita melihat, kita coba menafsirkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai orang pilihan Tuhan pada akhir zaman ini. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf ini dipenjara di ruangan
tanah, tahanan bawah tanah. Bawah tanah. Ya. Sebagai tahanan. Ya. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Minggu lalu kalau saya nggak salah kita sudah belajar ya. Bahwa sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan mana orang yang diselamatkan, mana orang yang dibinasakan. Masih ingat ya? Nah, kita melihat itu. Dunia ini kita juga sudah belajar dikuasai oleh si jahat. Tetapi walaupun dunia ini dikuasai oleh si jahat, di sana ada orang-orang pilihan Tuhan. Ya, mungkin orang pilihan itu termasuk saudara dan saya. Sama sekali belum pernah mengenal Tuhan. Saya tanggap. Tetapi Tuhan sudah tahu mana orang pilihannya. Masih ingat nggak pengajaran dari Efesus 1 ayat ke-4 dan seterusnya? Di sana dinyatakan sebelum permulaan dunia Tuhan sudah pilih. Dan Tuhan menguduskan. Tetapi orang yang ditetapkan untuk dibinasakan berdasarkan kitab 2 Petrus. Ya, itu memang dilahirkan tetapi untuk dibinasakan. Jadi ada dua tipe manusia. Di dalam dunia yang memang sudah dikuasai oleh si jahat, Tuhan izinkan dunia ini dikuasai oleh si jahat karena kejatuhan si manusia pertama yaitu Hawa dan Adam. Tapi itulah cara kerja sutradara kita yang luar biasa. Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Walaupun ini dikuasai oleh si jahat. Karena dia sudah menetapkan ini harus diselamatkan. Ini harus diselamatkan. Ini harus diselamatkan. Dia punya berbagai macam cara untuk menyelamatkan. Sama seperti si Yusuf ini. Walaupun dia ada di penjara bawah tanah. Orang dunia tidak mengenal dia. Tidak kenal. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengeluarkan dia dari bawah tanah. Diperkenalkan kepada Firaun. Kemudian cara Tuhan meninggikan dia. Ya. Karena Yusuf mau merendahkan diri. Ada tertulis, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Maka dia akan mengangkat kita. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita yang tadinya ya menjadi tahanan dosa. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita dahulu ini kan orang-orang berdosa. Orang-orang yang layak untuk menerima hukuman-hukuman. Karena kita ada di bawah kuasa dosa. Tapi kita melihat ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal ke-6 ya. Nanti saudara baca semua, tapi saya lompat ini ke ayat 17. 17 dan 18 ya. Namun syukur kepada Elohim karena kamu sebelumnya apa? Hamba dosa. Tahanan dosa. Orang ditahan di bawah tanah. Di bawah tanah artinya orang berdosa itu ukurannya mati. Dalam pandangan Tuhan, dalam Efesus pasal kedua nanti saudara baca, kita sudah pernah baca ini. Efesus pasal 2, orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan itu mati. Ya. Saya dikatakan, kita ini sebelumnya adalah hamba dosa. Dan kamu telah mentaati dari hati pola pengajaran yang ke dalamnya kamu telah diserahkan. Dan sesudah dibebaskan dari dosa, kamu diperhamba oleh kebenaran. Ya, cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyelamatkan orang pilihannya. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan Yusuf. Yang dia pakai siapa?
2 orang pegawai Firaun. Saya tangkap. Tuhan buat sedemikian rupa sehingga kedua orang, baik kepala pembuat roti maupun kepala minuman, dalam pandangan Firaun mereka berdua membuat kesalahan sehingga masuk ke penjara. Tetapi justru oleh orang-orang ini Tuhan mau mengangkat Yusuf supaya Yusuf terangkat dan diperkenalkan kepada si Firaun. Saudara dan saya pun, ya, tadinya kan kita juga nggak kenal Tuhan, nggak kenal nama Yahweh, nggak kenal siapa-siapa kan. Memang ibadah, kita rajin ibadah, tapi banyak yang ya ibadah hanya merupakan suatu kewajiban, bukan kehidupan. Ya, wajib karena mungkin KTP kita Kristen. Atau mungkin orang di tetangga kita mengenal kita orang Kristen. Maka kita datang ibadah. Ya. Tetapi jujur kita harus mengatakan, ibadah itu hanya merupakan suatu kewajiban aja. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena banyak orang kalau kita mau jujur. Orang datang ibadah marah-marah. Pulang ibadah tetap marah-marah. Nggak ada perubahan. Apa artinya ibadah? Mungkin dia bisa menyanyi, memuji Tuhan, kelihatannya muka sukacita. Tetapi begitu keluar dari tempat ibadah, mulai kelihatan. Tidak ada perubahan. Ini yang namanya dipompa. Ketika pompanya mati, ya udah. Kembali ke aslinya. Ya kalau orang nyanyi puji-pujian kan, oh dipompa. Semuanya senang, semuanya sukacita. Begitu habis memuji, kembali lagi. Ya. Tetapi saya percaya melalui semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, dengan cara Tuhan. Ya. Si Raja Wali yang juga sedang mengelilingi dunia ini. Dia juga mampir di tempat di mana kita berada. Ya. Saya bilang Raja Wali karena ada 4 kalau kita pelajari, kita sudah pernah belajar dari kitab Wahyu ya. Ya. Ada apa namanya? Baik itu singa berbicara tentang kitab Matius, ada lembu, ada muka manusia, ada Raja Wali. Ya. Itu juga bisa berbicara kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi juga ini bisa berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Ya, juga kitab Yeskiel kan itu berbicara tentang gambaran roh Bapa Yahweh yang luar biasa. Tapi jangan pikir oh nanti berarti muka Tuhan kita kayak gini lah. Itu kiasan. Jangan main tebak-tebakan. Banyak orang kiasan jadi kayak beneran. Jadi saudara dan saya harus ingat baik-baik ya. Firman Tuhan ini banyak rahasianya. Jangan langsung melihat, loh ini berarti mukanya kayak gini. Loh yang bener aja. Ya. Itu hanya kiasan bagaimana Tuhan mau perlihatkan kepada manusia. Bahwa roh Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Itulah yang saya katakan pada zaman akhir roh seperti Raja Wali. Dia terbang tinggi. Ya. Dan dia mengeluarkan suaranya. Untuk mencari anak-anak Raja Wali. Yang selama ini dipelihara oleh induk-induk ayam. Ya. Induk-induk ayam. Kenapa saya katakan induk-induk ayam? Karena banyak anak-anak Tuhan, saudara pernah lihat ayam kan? Ayam itu kalau makan nyarinya di mana? Tempat sampah. Betul nggak? Pasti tempat sampah. Nah itulah kita dulunya seperti itu. Kehidupan iman kita hanya ngorek-ngorek sampah terus.
hal-hal yang lama terus dikorek-korek. Sehingga hidup kita tidak pernah damai. Karena masa lalu terus yang dikorek-korek. Sedangkan firman Tuhan Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Mengarahkan diri kepada Yeshua Sang Juru Selamat. Demikian juga kita. Yang tadinya ada di bawah kongkongan sayap ayam. Seperti Yusuf di bawah tanah. Ketika kita mendengar suara Raja Wali. Yang berkoar-koar untuk mencari anak-anaknya. Dan salah satunya adalah kita. Sehingga melalui suara itu kita mengenal. Ini suara Tuhanku. Inilah Tuhanku. Inilah nama Tuhanku. Selama ini di bawah kongkongan sayap. Aku memanggil nama Tuhan yang lain. Tapi aku nggak tahu, nggak sadar. Tetapi ketika waktunya tiba. Tuhan celekkan mata rohani kita. Loh, ternyata Tuhanku namanya Yahweh. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Kemudian setelah kita mengenal nama itu. Maka segala atribut kita. Yang dahulu dicap dengan nama yang lama. Itu harus dibuang. Kita harus dicap dengan cap yang baru. Termasuk kita harus berdasarkan Roma pasal 10. Ayat 9 dan 10 kita lihat. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu. Dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati. Dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Dahulu mulut kita ini penuh dengan panggilan-panggilan. Untuk nama yang asing. Yang sebenarnya tidak pernah dikenal. Oleh nenek moyang orang pilihan Abraham, Yitzhak, Yakub, Moshe dan seterusnya. Nggak pernah kenal. Sedangkan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi kata kitab Yohanes. Nah ketika kita sudah mendengar nama yang benar. Maka ini harus terjadi. Dengan segala kerendahan hati. Kita harus mengakui. Tuhanku, Yahweh namanya. Juru selamatku, ya Yeshua. Oh kalau begitu beda, Tuhannya dua. Di dalam nama Yeshua. Yod itu Yahweh. Jangan nulis pakai tulisan Gregorian. Ya, kalau tulisan Gregorian kan YESHUA. Jangan kita pakai tulisan Ibrani. Yodnya itu Yahweh. Shua itu penyelamat. Jadi antara Yahweh dan Yeshua itu satu. Kita sudah belajar tentang gematria kan. Gematria Yahweh dengan gematria Yeshua itu sama. 8. 8 artinya. Kalau kita sudah belajar tentang gematria dalam bahasa Ibrani. 8 itu apa? Ket ya. Dalam apa kita lihat lagi ya. Dalam angka 8 itu ket. Ya. Salah satu arti daripada ket. Salah satu arti. Itu separation. Separasi. Pemisahan. Kados dalam bahasa Ibrani, arti sebenarnya adalah pemisahan. Bisa tangkap? Itu kados atau kudus. Artinya kita dipisahkan. Sebagaimana Yusuf ketika dia dipanggil sesuai waktu Tuhan untuk naik ke atas. Dia dipisahkan dari kehidupan bawah tanah sebagai tahanan.
Dipanggil oleh nama yang benar, yaitu Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Jadi jangan sampai kita bingung-bingung. Ya. Karena ada orang yang bingung, kan kalau kok Yahshua juga sama kan? Loh, kalau ditulisnya pakai tulisan abjad kita, seolah-olah sama. Ya. Tapi kalau satu Yahshua, satu Yeshua. Tapi dalam abjad Gregorian kan, ABC kita. Tapi kalau dalam tulisan Ibrani itu beda. Karena Yod Shin Waw Ayin itu Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Tapi kalau Yahshua ada Yod He, baru Shin Waw Ayin. Nah, jumlah bilangan ini tidak sama dengan jumlah nama Yahweh, YHWH. Dan kita sudah belajar kalau Yeshua dengan YHWH itu gematrinya sama 8. 8 artinya pemisahan. Dalam bahasa Ibrani kados arti sesungguhnya adalah pemisahan. Ya. Sehingga kalau kita kembali dari arti nama gereja yang berasal daripada nama dari bahasa Portugis igreja, tetapi dalam bahasa Yunani eklesia, yang paling cocok itu nama dari Yunani, eklesia. Ya. Karena kalau dalam bahasa bahasa kita sudah belajar ya. Saya hanya mengulang-ulang ini supaya kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan semakin hari semakin sesuai kehendak Tuhan. Ya. Igreja itu dari bahasa Portugis, artinya kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Itu igreja, bahasa Portugis. Tetapi bahasa Yunani itu disebut eklesia. Itu artinya ek itu keluar, kaleo artinya memanggil. Dipanggil keluar, itu hampir sama dengan kados atau ket. Di-separate dari dunia luar, dari dunia ini. Keluar, dipisahkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita sedang dalam proses pemisahan. Yang dahulu memanggil nama Tuhan yang bukan nama Tuhan kita. Tetapi karena suara Raja Wali yang kita dengar, melalui orang-orang yang Tuhan pakai ini, tukang roti sama tukang minuman, bisa tangkap? Pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin pernah kita dengar, entah dari dalam atau dari luar negeri. Mereka yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita dengar, kita mengerti, oh Tuhanku namanya Yahweh. Oh juru selamatku namanya Yeshua. Dan setelah kita menerima itu berdasarkan Roma tadi, kita semua yang dahulu materai-materai yang lama itu harus dibuang. Kita harus mengakui dia, Yahweh, engkaulah Tuhan dan juru selamatku di dalam Yeshua Masiah. Kita yang sudah dimeterai dicap melalui baptisan dengan nama yang lama, itu sudah tidak berlaku. Kita harus dicap dengan nama yang baru, yaitu nama Yeshua HaMasiah. Ya. Sebagaimana si Yusuf tadi. Setelah diangkat, dia dipermuliakan. Diangkat menjadi penguasa. Setelah kita menerima mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau masuk menguburkan manusia lama. Semua yang lama-lama itu dikubur. Karakter-karakter yang lama dikubur. Melalui baptisan. Dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Menguburkan semua atribut-atribut lama. Kemudian kita keluar lahir baru, lahir dari firman. Keluar dari air, lahir dari firman. Firman yang benar, nama yang benar.
baru ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Yusuf diangkat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sebagai Perdana Menteri Mesir. Kita diangkat sebagai anak raja. Saya tangkap. Kita coba membandingkan apa yang dahulu dan apa yang sekarang kita hadapi. Dan yang sedang kita jalani. Dan kita melihat saudara, sebagaimana si Yusuf dikasih apa? Cincin meterai. Meterai menandakan tanda kepemilikan. Meterai juga sebagai tanda kuasa seorang raja atau anak raja. Kalau sudah dimeterai, itu sebagai pemilik. Saudara dan saya pun dimeterai berdasarkan kitab Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula karena percaya kamu telah apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Ya. Setelah kita lahir baru, dan ada suara menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Yesus berkata, aku saudara dan saya dimeterai, dicap dengan Roh Kudus. Tanda kepemilikan, engkau dan saya adalah milik Bapa Yahweh. Bukan lagi milik si dahulu kan dikuasai oleh si jahat. Sehingga dengan berani kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal ke-6 ayat ke-17. Selebihnya biarlah tidak seorang pun memberikan kesusahan kepadaku. Perhatikan ayat ini. Karena di dalam tubuhku aku apa? Membawa tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah dimeterai, sudah dicap. Kita memang gak lihat capnya. Tetapi setan lihat. Ini sudah jadi milik Bapa Yahweh. Saya tanggap. Kita nggak lihat meterainya. Tetapi setan lihat. Loh enak aja. Loh kan ada contohnya. Ada contohnya. Kita memang tidak melihat dengan kacamata kita sendiri. Tetapi setan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Ayub pasal ke-1 ayat kita baca ayat 9. Kita 9 ya ke-9 ya. Saudara kita sering kali dengar ini. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Elohim? Perhatikan ayat 10. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Perhatikan ayat ini. Ayub itu tidak tahu kalau dia dipagari Tuhan. Saya tanggap. Tapi setan lihat. Setan lihat bahwa Ayub bahkan semua miliknya itu dipagari oleh Tuhan. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara berdasarkan ayat ini. Kalau berdoa, minta kepada Bapa Yahweh supaya dia mengutus malaikatnya untuk memagari kita, memagari seisi keluarga besar kita, memagari semua yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Kita memang gak lihat pagar itu. Tetapi setan lihat berdasarkan pengakuan setan. Saya tanggap. Nah tanda meterai inilah yang dilihat oleh setan bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Karena ada Roh Kudus sebagai tanda itu. Dan berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, bukan saja dia mendapatkan meterai, tanda cincin meterai, tanda kepemilikan. Juga tanda kuasa bagi seorang Yusuf. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, kenapa saya berani katakan kuasa?
ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, itu gua itu dikasih cap meterai, celek. Meterai raja dan meterai penguasa-penguasa. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka karena ada cap ini. Artinya ada kuasa. Nah kita dimeterai dengan Roh Kudus, kita diberi kuasa. Saya tangkap. Kuasa untuk apa? Melawan pertama-tama siapa? Daging kita. Ya. Setan itu dia lihat Roh Kudus ada di dalam kita udah lari. Tetapi yang sering jadi masalah daging kita ini. Daging kita ini adalah musuh yang paling utama. Yang seringkali kita lupa bahwa itu yang seringkali membuat kita berdosa. Karena keakuan kita. Tetapi kita belajar dari Yusuf. Kita belajar dari Ayub. Karena mereka hidup di dalam Tuhan. Sehingga tanpa mereka ketahui, mereka dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau kita pun hidup seperti mereka, maka kita pun akan dipelihara seperti Tuhan memelihara mereka. Ya, tapi Ayub bisa ini, ya itu Tuhan izinkan. Ketika pagar ditarik, ya Tuhan izinkan si Ayub dicobai oleh si setan. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Firman Tuhan juga mengatakan, Yusuf dipakaikan jubah linen yang halus. Berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-19. Ayat ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih dan bercahaya. Karena kain linen yang halus adalah, perhatikan ayat ini, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita mau hidup benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Berbicara pakaian, berbicara karakter. Tuhan mau merubah karakter kita, karakter dunia, untuk kita memiliki karakter Yeshua. Dan itu hanya dapat terjadi berbicara karakter, berbicara jiwa. Berkali-kali dia difirmankan. Kita lihat lagi Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan. Ya, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Kita dengar-dengar firman itu memang berguna bagi jiwa kita. Tetapi ada di atasnya itu jangan lupa. Singkirkan kotoran-kotoran, ada punya roh dendam, roh sakit hati, roh kemarahan dan berbagai macam itu harus disingkirkan dulu. Ya, kita harus bisa mengampuni siapapun yang mungkin melakukan hal-hal jahat terhadap kita. Ketika kita bisa menyelesaikan semua itu, kita bisa menerima firman, maka firman itulah yang akan merubah karakter kita. Karena berbicara linen yang halus, berbicara karakter. Tuhan mau saudara dan saya memiliki karakter bukan sebagai tahanan. Yusuf, ingat Yusuf kan? Si Firaun memberikan kain linen, artinya Yusuf harus menanggalkan pakaian tahanannya. Karakter sebagai tahanan setan itu harus disingkirkan. Sehingga kita layak memakai pakaian linen. Pakaian yang dipakaikan Tuhan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya berdasarkan ayat ini. Kenapa? Supaya kita jangan memiliki karakter tahanan. Tetapi karakter seorang raja. Kenapa? Karena kita akan memerintah sebagai raja.
Saya tanggap. Karakter tahanan itu beda dengan karakter raja. Karakter raja bisa mengambil keputusan dengan hikmat yang luar biasa. Tapi kalau karakter tahanan ya karena ketakutan terus ya ikut-ikut aja. Ya. Dan di sini kita melihat luar biasa cara Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga menggantungkan kalung emas di lehernya. Kita sudah bicarakan tentang si Tamar kan. Ini juga ada kan, dia minta kalung, dia minta materai, dia minta tongkat. Bedanya ya, bedanya cuman sini kan baju, sana tongkat. Ya. Berbicara kalung. Ya khususnya perempuan lah. Ya laki-laki juga banyak yang pakai kalung. Tapi umumnya kan perempuan ya. Tidak ada orang pakai kalung, apalagi emas berlian kan. Kemudian udah pakai baju bagus nih. Pakai kalung kan, emas berlian yang mungkin menutupi dada gini. Nggak mungkin ditutup lagi pakai jas, nggak mungkin. Buka, kasih lihat orang. Betul nggak? Wish, ada emas. Artinya berbicara kalung, berbicara kesetiaan. Yang harus kita perlihatkan kepada dunia. Bahwa kita setia kepada firman Tuhan. Bukan hanya di tempat ibadah. Tetapi juga di luar gedung, di luar tempat, di mana mungkin kita sendirian. Bahkan mungkin kita ada di tengah-tengah orang tidak percaya. Kasih lihat bahwa kita itu, we are different. Kita berbeda dari orang-orang dunia. Harus diperlihatkan. Ya, kalau saya kesaksian sedikit ya, saya pernah berkali-kali nyaksi ini. Waktu di sana kan, di Myanmar kan, kalau pesta kan, wah, ya malu karena kan kita sebagai pimpinan kan dihormati gitu kan. Wah, ya orang Myanmar itu siang-siang pun mabok dia. Kalau dilihat di kampung-kampung, karena kan agak ke dalam kan, waduh, di jalan itu teler, minum tegak minuman itu. Ya. Tapi kalau lagi pesta gitu, mereka sudah tahu karena saya beritahu. Ya. Mereka boleh ya berjejer minuman keras, tapi di tempat saya dia cuman kasih soft drink. Soft drink. Dia tahu saya tidak minum. Walaupun mereka di sana ya udah biasa begitu. Tetapi itu ada aturannya. Aturannya bagaimana? Itu di luar komplek perusahaan. Karena mereka karena bikin pesta kan, ya kita sebagai wakil perusahaan ya kita datang. Tapi kita harus kasih lihat bahwa kita tuh tidak berubah. Ya. Tetapi kalau mereka di dalam perusahaan, itu saya punya kewajiban. Kau berani bawa minuman, out. Saya tanggap. Loh kita harus kasih lihat bahwa kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita harus kasih lihat bahwa kita tidak berubah. Saya tanggap. Tapi untuk menjadi orang yang tidak berubah, otomatis bajunya ini benar-benar baju yang murni. Ya. Dan kalungnya ini bukan kalung imitasi. Kesetiaan yang murni untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat sebagai hadiah. Sebagaimana dilakukan Tuhan melalui Firaun. Diberi hadiah bukan saja kedudukan. Tetapi juga diberikan seorang istri. Kemudian kita lihat ya. Setelah diangkat menduduki jabatan yang bagus.
Bahkan seorang pendamping, seorang istri. Dia tidak lupa dia diangkat untuk apa? Untuk bekerja. Saya tangkap. Dia kan setelah diangkat kan keliling-keliling kan. Saudara dan saya pun sebagai anak-anak Tuhan. Setelah diangkat sebagai anak, bukan berarti kita adem-adem aja di kamar supaya nggak terganggu dengan situasi kondisi, supaya tetap dalam tanda kutip kudus. Di kamar aja ngedem ya di kamar. Tidak. Kita harus perlihatkan kepada, kita harus bekerja untuk berani menyatakan nama yang benar. Berani menyatakan firman yang benar. Setanggap. Karena itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia bekerja. Dan hasil pekerjaannya. Dia memanen berkelimpahan. Apa yang dibutuhkan gandum-gandum berkelimpahan. Karena dia mau bekerja. Saudara dan saya pun sebagai anak-anak Tuhan. Dengan keberadaan kita, dengan situasi kondisi kita, kalau Tuhan beri kesempatan, ya, nah jangan salah arti ya. Wah, katanya kita mesti pergi. Loh, kita kan punya kewajiban di rumah. Tapi kan kalau kita punya kesempatan untuk mewartakan firman melalui jaringan komunikasi yang ada, why not? Nah saya percaya apabila kita kerjakan hal itu sebagaimana Yusuf. Karena dia mau bekerja, dia menghasilkan begitu banyak gandum yang berkelimpahan yang tidak bisa dihitung, kata firman Tuhan. Artinya dia benar-benar menjadi berkat. Setelah dia diangkat jadi Perdana Menteri. Dia menjadi berkat setelah saudara dan saya pun menjadi anak Tuhan. Apakah kita hanya diam-diam aja? Malu memberitakan nama itu. Hanya saudara sendiri yang tahu kan. Mendingan diam-diam aja lah. Wah kalau saya beritakan ini saya dibilang sesat. Lo koreksi diri kita. Apakah kita seperti Yusuf? Berbuah-buah semakin maju, semakin maju. Arti nama Yusuf seperti tadi yang saya katakan. Tuhan akan membuat kita semakin berkelimpahan. Kalau kita mau bekerja sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan menjadi saksi-saksi hidup. Kalau bekerja, bekerja dengan jujur. Bekerja dengan rajin. Karena orang bekerja, ada bos, aku kerja. Nggak ada bos yang nggak kerja. Lah, kayak begitu gimana? Nah kita belak-belakan aja. Dulu ada kejadian. Ya saya kerja di laut lama kan. Wah kadang-kadang kan kalau antara jam habis makan pagi kan jam 6, jam 7, jam 9 itu kan masih agak belum terlalu panas lah. Waduh, ada orang yang ya bosnya kan orang kan suruh jalan-jalan deh kan. Jalan-jalan. Ada teman yang biasanya ngumpet-ngumpet tidur ya. Di bawah vessel tuh apa? Drum-drum besar gitu. Tidur dia di situ. Begitu bos lewat, dia lihat, bos, ada yang ngasih tahu kan, bos, pura-pura olahraga, push up ya. Akal manusia. Tidur dia tadinya, ya karena teman kasihan kan kalau ketangkap ini bahaya ini. Oi, bos datang. Begitu dia dengar langsung belaga olahraga, push up dia. Ya bosnya lihat, rajin ya, padahal habis tidur dia. Lo jangan kayak begitu. Itu namanya ya munafik namanya. Kerjalah sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang kita lihat, Tuhan bukan saja membuat hasil pekerjaan Yusuf ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi Tuhan juga memberkati Yusuf dengan 2 orang anak laki-laki. Manasye dan Efraim. Suatu yang sangat indah. Artinya Tuhan memperhatikan orang-orangnya, orang pilihannya. Dalam kehidupan di luar keluarga,
dan di dalam keluarga. Karena itu mari kita belajar mengikuti contoh teladan Yusuf. Sehingga bukan saja kita berhasil di luar, tetapi kita juga berbual-bual di rumah. Dinikmati oleh keluarga. Keluarga merasakan damai sejahtera. Ya, karena kan banyak keluarga-keluarga zaman sekarang kan. Di rumah kayak neraka. Karena setiap ketemu berantem. Setiap ketemu suami istri berantem. Ya. Ya saya kalau nasihati orang-orang yang mau kawin, inilah istrimu seumur hidupmu. Sekarang dia mungkin masih muda, masih cantik. Tapi 45 tahun, 50 tahun yang akan datang, mungkin giginya udah nggak ada, rambutnya udah putih. Tapi itu istrimu seumur hidup. Demikian juga istri terhadap suami. Karena dalam pandangan Tuhan ada tertulis, aku membenci perceraian. Loh, kalau itu adalah pasangan hidup kita, ya nikmatilah hidup berkeluarga ini dengan suasana kerajaan sorga. Sehingga alangkah lebih indahnya aku tinggal di rumah daripada aku tinggal di luar. Kalau orang merasa lebih indah tinggal di luar, artinya rumah tangganya nggak beres. Ada sesuatu yang tidak benar. Ada api yang tidak benar. Sesuai dengan kita pernah belajar kan kalau dalam pernikahan-pernikahan biasanya saya ajarkan. Di dalam bahasa Ibrani kalau kita lihat ya. Di dalam bahasa Ibrani kedua arti nama ya. Is itu laki-laki. Isa itu perempuan. Is itu ada nggak ya? Ada ini ya nggak? Supaya lebih gampang. Alef, Yod, Sin itu is. Kalau Isa, Alef, Sin, He. Ada nggak? Supaya lebih gampang. Ya. Di sana kita melihat Alef, Yod, Sin sama Alef, Sin, He. Ini. Ini laki-laki. Alef, Yod, Sin itu laki-laki. Ya. Bacanya dari kanan ya. Alef, Yod, Sin. Tapi kalau perempuan, Alef, Sin, He. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, di atas itu kan ada alefnya, ada sin. Yang laki-laki ya. Yang perempuan juga ada alef sin. Alef sama sin itu eis. Eis itu artinya api. Api yang menghancurkan. Loh kalau kedua nama ini digabung, ada nggak gabungannya di sini? Ya. Kalau namanya digabung jadi 4 huruf ini digabung, ya. Alef, Yod, Sin sama Alef, Sin, He. Di situ ada 2 Alef sama Sin. Ada 2 ego. Perempuan punya egonya bedanya, suasana backgroundnya beda. Laki punya ego. Suasana rumah tangga, background juga beda. Kalau dua-dua digabung, itu malah Alef Sinnya ada 2. Saya tanggap. Tetapi satu perkawinan kalau ini digabung, hanya bisa bertahan kalau ada Yod sama He. Yod sama He itu Yahweh. Rumah tangga hanya akan bisa bertahan kalau ada Yahweh di sana. Saya tanggap. Karena itu bagi kita anak-anak Tuhan, ya, itu harus kita perhatikan baik-baik. Setiap pribadi, ya, perempuan ada apinya, ada egonya, laki ada apinya, ada egonya. Kalau dikawinin, apinya double. Egonya double. Tetapi itu hanya bisa bertahan kalau dalam perkawinan itu ada Yahweh. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan. Karena Yusuf adalah seorang yang mengalami dari bawah sampai ke atas. Dari seorang budak sampai menjadi seorang penguasa. Dia merasakan pahit getirnya kehidupan.
Dan dia melihat dalam setiap perjalanan hidupnya betapa Tuhan menyertai dia karena Yusuf mengasihi Bapa Yahweh. Sehingga pembelaan-pembelaan Tuhan dia rasakan. Sehingga ketika pada akhirnya dia mendapatkan semua posisi. Bahkan hadiah dari Tuhan seorang istri. Dia percaya ini adalah tulang rusukku. Sehingga hidup rumah tangganya penuh dengan suasana kerajaan sorga. Sehingga dianugerahi Tuhan 2 orang anak. Yang pertama bernama Manasye. Dari pengalaman hidupnya, dia diajar Tuhan ketika dia melihat anak ini. Tuhan seolah-olah mengingatkan dia untuk melupakan apa yang ada di belakang. Tetapi ketika anak yang kedua lahir, dia diingatkan Tuhan, dia jadi seperti ini untuk berbuah-buah. Dan itulah pula yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita sekarang sedang dalam posisi seperti itu. Tapi nanti kita akan menjadi raja bersama Yeshua. Di mana posisi kita? Apakah masih di rumah Potifar? Apakah sudah di penjara? Hanya saudara dan saya yang mengetahui. Tetapi ingat, itu proses yang Tuhan sedang kerjakan. Karena ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita masing-masing. Karena itu biar apa yang diajarkan Tuhan melalui pengalaman hidup Yusuf menjadi satu bekal bagi kita. Bahwa kalau kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.